Halo, jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto. Mewakili kami berdua menyampaikan topik metode ANOVA dari mata kuliah Statistika Lanjutan yang kami persiapkan berikut ini. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini akan disampaikan contoh soal ANOVA dua arah dengan pengulangan atau two-way ANOVA with replication. Selamat mempelajarinya. Inilah contoh soalnya. Silahkan pause video untuk memahami soalnya. Soalnya sangat jelas, yaitu ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata lintas dosen dan rata-rata lintas waktu perkuliahan. Karena ada 3 rata-rata, maka analisisnya adalah berupa keseragaman mereka. Jadi menganalisis apakah mereka seragam atau tidak. Ada 2 variabel perlakuan, yaitu variabel dosen dan variabel waktu perkuliahan. Terlihat bahwa setiap perlakuan tertentu, yaitu dosen tertentu, dan waktu perkuliahan tertentu, mempunyai 3 titik data, yang berarti ada perulangan sebanyak 3. Pertanyaannya harus dimaknai ada atau tidak adanya keseragaman rata-rata lintas dosen. Kemudian ada atau tidak adanya keseragaman rata-rata lintas waktu perkuliahan, serta ada atau tidak adanya interaksi antara kedua Pertanyaannya harus dimaknai ada atau tidak adanya keseragaman rata-rata lintas dosen, kemudian ada atau tidak adanya keseragaman rata-rata lintas waktu perkuliahan, serta ada atau tidak adanya interaksi antara kedua variabel perlakuan tersebut. Semuanya pada tingkat signifikansi 0,05. Kita lanjutkan. Disajikan kembali datanya. Mari dijawab. Perhatikan bahwa pengulangan disajikan bersusun dalam kolom yang tidak memenuhi persyaratan untuk pengolahan dengan Excel, sehingga sajiannya perlu dikonversi atau dilakukan transpose atas data, yaitu mengubah posisi baris dan kolomnya. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, sorot seluruh datanya, termasuk nama-nama perlakuannya, kemudian copy untuk ditempel atau paste di tempat yang dikehendaki. Saat menempel, pilihlah transpose pada paste option yang tersedia, yaitu paste, values, formulas, transpose, formatting, dan paste link. Hasilnya seperti yang tersaji ini, dengan pengulangan sudah tersusun dalam baris-baris. Perlakuan baris adalah merujuk pada variabel dosen, dan perlakuan kolom merujuk pada variabel waktu perkuliahan. Sekarang penggunaan Excel siap dilakukan dengan langkah sebagai berikut ini. Kita lanjutkan. Kita saksikan sajian Excel-nya berikut ini. Sajiannya sangat mirip dengan sajian ANOVA dua arah tanpa pengulangan, kecuali adanya baris interaction ini. Isinya tentu saja variasi yang mencerminkan interaksi antara kedua perlakuan dengan derajat bebas dan rata-ratanya pada kolom MS. Disajikan kembali informasi tentang soal ini, yaitu bahwa variabel perlakuan baris adalah variabel dosen dengan 3 kategori, yaitu dosen A, dosen B, dan dosen C. Dan variabel kolomnya ada 3 kategori, yaitu pagi, siang, dan sore. Selanjutnya, pengulangannya ada 3. Berdasarkan informasi tersebut dapat dituliskan besaran berikut ini, sehingga derajat bebas ini dapat diperoleh berdasarkan pernyataan ini. Setelah mendapatkan para MS dari rasio SS dan derajat bebas, berikutnya diperoleh statistik uji ini. Nilai-nilai F uji masing-masing baris diperoleh dari hasil bagi masing-masing MS dengan MSW ini. Kita siap untuk melakukan pengujian menjawab perintah soal pada lembar berikutnya. Silahkan disaksikan. Disajikan kembali pertanyaan-pertanyaan soalnya. Karena informasi untuk melakukan pengujian hipotesis tersedia pada 3 kolom terakhir dari tabel ANOVA, maka ditampilkan kembali ketiganya, yang tentu saja sambil disertai rujukan sumber variasinya pada kolom pertama. Dari ketiga kolom tersebut, kolom F dan F kritikal merupakan langkah ketiga dan kedua pada prosedur pengujian hipotesis. Kriteria penolakan H0 disajikan pada kolom F kritikal
dan statistik uji pada kolom F. Ingat, kriterianya adalah tolak H0 bila statistik uji lebih besar daripada F kritis. Maka kita sandingkan saja nilai-nilai pada kedua kolom tersebut. Ini hasilnya. Ternyata semua statistik uji lebih kecil, sehingga masing-masing pengujian berkesimpulan gagal menolak H0. Cara lain menyimpulkan pengujian adalah dengan menggunakan p-value, yaitu tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Soal ini menggunakan alfa 5%, sehingga semua p-value adalah lebih besar daripada alfa. Maka setiap pertanyaan disimpulkan gagal menolak H0. Anda sangat dianjurkan menerjemahkan berbagai besaran tersebut ke dalam sketsa gambar distribusi F. Kita lanjutkan dengan melakukan pengujian sesuai dengan langkah-langkah prosedurnya. Silakan disimak. Kita lakukan dahulu pengujian keseragaman rata-rata. Yang pertama adalah keseragaman rata-rata akibat perlakuan baris atau lintas dosen dengan pernyataan desain seperti ini. Disajikan kembali besaran yang tadi digunakan ini. Maka dapat dinyatakan kriterianya demikian ini dengan statistik uji ini. Karena statistik uji lebih kecil daripada nilai kritis atau di daerah gagal menolak, maka kesimpulannya adalah gagal menolak H0. Cara penyimpulan juga dapat dilakukan menggunakan p-value yang dalam hal ini nilainya adalah 0,44546 yang lebih besar daripada alfa sehingga kita gagal menolak H0. Dilanjutkan dengan pengujian keseragaman rata-rata akibat perlakuan kolom, yaitu lintas waktu perkuliahan. Dengan desain yang demikian ini, dengan kriteria yang demikian ini, dan statistik ujinya yang demikian. Sehingga kesimpulannya adalah gagal menolak H0, atau gagal menolak bahwa rata-ratanya seragam. Demikianlah prosedur pengujian hipotesis keseragaman rata-rata. Kita akan melanjutkan dengan pengujian hipotesis keberadaan interaksi antara kedua variabel perlakuan, dosen dan waktu perkuliahan. Silahkan disimak. Sekarang kita ikuti prosedur pengujian keberadaan interaksi. Beginilah desainnya. Disajikan ulang informasi dari Excel dengan kriteria penolakan yang demikian. Selanjutnya adalah nilai statistik ujinya. Sehingga kesimpulannya adalah gagal menolak H0 yang berarti tidak ada bukti adanya interaksi antara variabel dosen dan waktu perkuliahan. Dan kesimpulan ini juga sejalan dengan nilai p-value yang jauh lebih besar daripada alfa. Sketsa untuk pengujian interaksi dapat ditunjukkan demikian ini. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ini disajikan penjelasan perbedaan baris-baris pada ketiga tabel ANOVA. Paling kiri adalah tabel one way ANOVA, yang di tengah adalah tabel two way ANOVA without replication, dan yang kanan adalah tabel two way ANOVA with replication. Perhatikan penamaan dari variasi karena random error pada ketiganya berbeda-beda. Namun ingatlah bahwa variasi pada baris paling bawah di atas baris paling bawah di atas variasi total adalah variasi karena random. Untuk kedua macam two way ANOVA, variasi pada baris pertama adalah untuk variasi karena perlakuan baris. Baik, seluruh materi sudah disampaikan. Kita akan memasuki penutup materi ini. Silahkan disimak. Inilah yang dipelajari selama 2 sesi terakhir. Metode ANOVA, yaitu metode untuk menguji keseragaman rata-rata. Jadi, untuk menguji keseragaman lebih dari 2 buah rata-rata. Aktivitasnya melibatkan 2 variabel, yaitu variabel perlakuan dan variabel respons. Variabel perlakuannya merupakan variabel kualitatif, jadi nilai-nilainya berupa kategorikal, misalnya dosis pupuk A, B, C, dan sebagainya, atau waktu kuliah pagi, siang, atau sore. Sedangkan variabel respons berupa variabel kuantitatif. Jadi keseragaman rata-rata yang dimaksud adalah keseragaman rata-rata respons variabel. Dasar analisis adalah perbandingan 2 variabilitas, yaitu rasio antara variasi yang dapat diatribusikan pada adanya perlakuan dan variasi yang bersifat random. Ada 3 macam metode, yaitu
ANOVA satu arah, ANOVA dua arah tanpa pengulangan, dan ANOVA dua arah dengan pengulangan. Sesuai namanya, ANOVA satu arah adalah untuk analisis perlakuan respons variabel akibat sebuah saja perlakuan. ANOVA dua arah merupakan analisis perilaku respons variabel dengan dua variabel perlakuan. Kemudian, dengan penambahan data dapat dilakukan analisis tambahan, yaitu kemungkinan adanya interaksi antara kedua variabel perlakuan. Metode ini menggunakan distribusi F karena analisisnya berupa rasio dua buah variasi. Ketiga analisis di atas didukung oleh Excel. Sangat dianjurkan memahami cara pengoperasian Excel untuk itu dan memahami cara memaknai isi tabel sajian hasilnya. Demikianlah materi metode ANOVA, sebuah metode dalam menguji keseragaman rata-rata. Terima kasih, salam sehat, dan semoga sukses dengan materi metode ANOVA ini.